Haleluya, haleluya. Selamat pagi buat kita semua umat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan dicintainya. Saudaraku, kita ketemu kembali di ibadah raya Minggu tanggal 28 bulan Maret, saudaraku 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman ini, untuk dengarkan khotbah ini, supaya kita semua tetap mengalami kemenangan, mengalami janji Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan aku percaya kita semuanya, saudaraku, rindu sekali untuk bisa ibadah kembali lagi, ibadah yang onsite, saudaraku, yaitu ibadah tatap muka, ya. Nanti Jumat tanggal 2 bulan April 2021 kita akan ibadah tatap muka onsite, ibadah onsite, saudaraku. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, masih bersambung masih mengenai pembahasan daripada mengenai ketulusan hati, ya. Minggu kemarin 2 minggu berturut-turut saya disampaikan mengenai ketulusan hati, ya. Karena Tuhan melihat memang, saudaraku, di dalam hidup kita adalah ketulusan. Dan sekarang ini juga Tuhan tetap menanti-nantikan untuk kita terus tulus di hadapannya. Untuk terus tulus saat beribadah. Tulus saat melakukan apapun. Tulus melayani. Tulus menabur. Tulus memberi. Tulus bekerja. Di dalam apapun kita lakukan dengan ketulusan. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Hari ini saya mau menyampaikan itu mengenai janji Tuhan kepada orang yang tulus hatinya. Jadi orang yang tulus hatinya itu ada janji Tuhan, saudara. Karena Tuhan melihat, Tuhan menunggu, Tuhan suruhku bisa lihat sampai ke dasar hati kita. Apakah kita tulus mengasihi Tuhan? Apakah kita tulus datang beribadah kepadanya? Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Ya. Ibrani pasal 10, 19 sampai 22. Perikopnya di sini ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap tahta dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ayat daripada pembahasan kita, ayat mas kita pada hari ini, pada pagi ini, ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh, saudaraku. Jadi rupanya Tuhan mau setiap kita datang menghadap hadirat Tuhan, tiap hari kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita itu, saudaraku, ditemukannya memiliki hati yang tulus. Untuk memiliki hati yang tulus ini, saudaraku, ini tidak bisa kita tulus sendiri. Kita tidak bisa benar sendiri. Ini adalah sebuah pengorbanan karya Yesus. Makanya kita baca tadi di ayat yang ke-20, ya. Saudaraku, kita melihat di ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, ya. Jadi kita masuk kepada hadirat Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya lewat pengorbanannya, saudaraku. Saudara, kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Bapa, ini pergumulanku, ini masalahku. Kita bisa memanggil dia Bapa. Karena kita sudah dibersihkan, dikatakan, dari hati yang jahat. Tubuh kita ini yang berdosa, yang bercemar ini sudah dibasuh dengan air yang murni. Apa itu, saudaraku, air yang murni? Air yang murni itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu juga dilambangkan sebagai air, sebagai air kehidupan. Jadi firman Tuhan inilah yang membersihkan daripada tubuh kita ini setiap hari.
Dan yang membersihkan juga hati kita yang jahat ini. Setelah Yesus menebus kita dengan darahnya, kita diampuni, kita disucikan. Tapi bukan cuma hanya ditebus, dibayar lunas, tapi dia juga mau membereskan hati kita yang jahat ini lewat kebenarannya. Saudara, jadi tubuh kita yang tercemar oleh dosa, perbuatan-perbuatan kita telah dibasuh dengan darahnya, dengan firman-Nya. Makanya dikatakan dengan air yang murni. Air yang murni itu apa, saudaraku? Air yang murni itu adalah firman Tuhan. Jadi setiap kita menghadap kepada Tuhan, Tuhan mau kita memiliki hati yang tulus. Tuhan sedang menanti-nantikan sekarang ini orang-orang yang tulus. Dan Tuhan berjanji akan memberkati, akan menolong, akan memberikan kemenangan kepada mereka, orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Jadi mari saat ini, saya disampaikan khotbah 2 kali berturut-turut mengenai ketulusan. Ini sangat penting sekali kita miliki di akhir zaman ini. Karena banyak sekarang ini orang beribadah hanya disembunyikan dengan atribut-atribut keagamaan, tapi di hatinya tidak tulus. Tapi Tuhan mau kita tulus. Kalau kita lagi lemah, kita jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Kita kembali lagi kepada Tuhan, kita bawa lagi posisi hati kita untuk tulus di hadapannya. Saya percaya setiap hari kita jaga dengan ketulusan, melakukan apapun. Saudaraku, mari lakukan. Beribadah dengan tulus, melayani dengan tulus, tanpa ada maksud-maksud lain. Berkorban dengan tulus, memberi, menolong dengan tulus. Saya percaya orang-orang melakukan seperti ini akan mengalami mujizat Tuhan. Firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidupnya. Poin yang pertama, janji Tuhan kepada orang yang tulus hatinya, yaitu saudaraku. Ya, poin yang pertama, saudaraku, apa janji Tuhan kepada orang yang tulus hati? Poin yang pertama, janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Janji Tuhan itu akan dilaksanakan, akan digenapi dalam hidupnya. Kita melihat Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang luar biasa. Raja yang berhikmat. Raja yang diberkati kerajaannya pada waktu itu. Tapi saudaraku, kalau kita pelajari juga mengenai Salomo. Salomo juga punya kekurangan. Salomo juga punya hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Kalau kita baca, dia punya istri yang begitu banyak sekali. Dan ayahnya Salomo, Daud juga adalah seorang yang melakukan dosa. Hidup di dalam dosa, pernah dia jatuh di dalam dosa. Tapi pada waktu dia bertobat, dia datang lagi kembali kepada Tuhan. Dengan dia menjaga hati ketulusan. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberkati keturunanmu sampai selama-lamanya. Kita bacakan di dalam 1 Raja-Raja 9. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya bacakan. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudaraku, ini terbukti. Turun-temurun yang memimpin daripada raja-raja di Israel adalah keturunan daripada Daud, saudara. Jadi benarlah apa yang dijanjikan Tuhan itu benar-benar digenapi. Kalau manusia berjanji, suami berjanji, istri berjanji, atau teman berjanji, teman bisnis berjanji, masih banyak bohong, masih banyak tidak ditepati, saudaraku. Tapi Tuhan berjanji, dia menggenapinya. Jadi ada berkat, ada saudaraku, berkat buat orang yang tulus hati. Ada janji Tuhan itu. Ini yang dialami oleh Raja Salomo. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan kepada Daud dan juga kepada dia, itu digenapi. Diberkati kerajaannya. Kerajaannya luar biasa. Di zaman Raja Salomo itu luar biasa, punya kerajaan, saudaraku, sangat luar biasa, punya hikmat yang luar biasa. Mengapa ini terjadi? Karena
Dari ayahnya Daud tetap menjaga hatinya tulus di hadapan Tuhan. Dan Salomo juga tetap menjaga hatinya tulus di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang tulus hatinya, dia akan melihat janji Tuhan digenapi. Engkau saat ini sedang menanti-nantikan jawaban itu. Engkau sedang bergumul untuk menerima janji itu. Tapi saat ini oleh kasih karunia Tuhan, pada waktu kita tiap hari jaga hati kita tulus di hadapan Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan itu, saudara. Poin yang kedua, janji Tuhan kepada orang yang tulus hatinya. Yang tulus hatinya, doanya pasti dikabulkan Tuhan. Doanya pasti dijawab Tuhan, saudara. Contoh di Alkitab itu adalah Raja Hizkia juga, raja daripada bangsa Israel, saudaraku. Kalau saudara nanti baca dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3 dan sampai 6, di situ ceritanya Nabi Yesaya pada waktu itu datang menyampaikan satu pesan nubuatan kepada pesannya dari Tuhan kepada Raja Hizkia, bahwa dia, saudaraku, akan mati, bahwa dia mati, penyakitnya tidak sembuh. Tapi Hizkia dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku selama hidupku, aku menjaga hatiku tulus dan benar di hadapan-Mu. Dia menangis, saudaraku. Apa yang terjadi di ayat 6? Saudara baca itu di ayat 6. Nabi Yesaya menyampaikan lagi apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dia ngomong, Hizkia, engkau akan diperpanjang hidupmu. Engkau akan disembuhkan Tuhan, engkau akan sembuh. Jadi saudaraku, orang yang tulus hatinya, doanya pasti dikabulkan Tuhan. Tuhan akan mengubah keputusan-keputusannya yang sebenarnya harus dilakukan. Tapi lihat, ada ketulusan kepada umat Tuhan. Ada ketulusan di dalam hidup kita. Tuhan akan bisa mengubah keputusannya. Perhatikan ini apa yang mau sampaikan, saudaraku. Tuhan akan mengubah keputusannya kepada orang yang tulus hatinya. Mungkin, saudaraku, lingkungan kita akan mendapat bencana. Saya dengar kemarin kesaksian ada angin badai, ya, saudaraku, di satu tempat, ya, angin begitu kencang sekali, tapi hanya rumah daripada bapak ini selamat, ya. Tapi tetangga-tetangganya semua itu, atap rumahnya udah semua diangkat oleh angin yang begitu kencang sekali, oleh badai itu. Tapi bapak ini, rumahnya, dia, saudaraku, selamat. Rumahnya tidak hancur, rumahnya tidak rusak atapnya. Jadi saudaraku, mungkin di satu tempat akan terjadi bencana, tapi Tuhan bisa mengubah keputusannya. Karena ada di situ orang yang tulus hatinya di hadapan Tuhan. Ada orang di situ selalu berdoa di hadapan Tuhan. Ada orang yang terus dekat dengan Tuhan. Ada orang terus menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Seperti Hizkia yang harusnya dia harus mati. Harus dia menerima, yaitu perkataan Nabi Yesaya, engkau akan mati oleh penyakitmu. Tapi keputusan dari Tuhan itu berubah. Tuhan bilang dia akan diberikan umur, saudaraku, 15 tahun lagi diperpanjang umurnya. Saat ini juga mungkin engkau lagi sakit. Dokter berkata, penyakitmu begini udah parah, tidak akan sembuh lagi. Atau mungkin juga, saudaraku, saat ini juga mungkin kita di tengah-tengah masalah yang terjepit, terdesak oleh keadaan keuangan atau apa saja itu. Tapi Tuhan melihat hatimu yang tulus. Tuhan akan mengubah keputusan itu. Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Mungkin engkau saat ini lagi terjepit mencari pekerjaan, mengambil satu keputusan yang begitu berat atau apa sajalah itu. Tuhan akan mengubah keputusan itu yang tidak baik menjadi baik, saudaraku. Yang harusnya mungkin kita akan mengalami satu kerugian di bulan-bulan ini, di tahun ini. Tapi Tuhan mengubah semuanya. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Seperti Hizkia, diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Yang ketiga, janji Tuhan kepada orang yang tulus hati selalu mengalami sukacita. Saya bacakan di dalam Mazmur, ini ayat yang terakhir, ya. Mazmur pasal 97 ayat yang ke-11 bagian B, ya, tapi saya bacakan semuanya di ayat yang ke-11, saudaraku. Mazmur 97 ayat 11, terang Tuhan terbit bagi orang
benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi orang yang tulus hati itu akan ada tetap sukacita dalam hidupnya. Karena sukacita damai itu bukan diberikan oleh dunia ini. Banyak orang punya harta banyak, banyak orang sukses, banyak orang punya banyak fasilitas, tapi dia tidak bahagia. Dia tidak sukacita. Karena memang sukacita bukan dari dunia ini, saudara. Sukacita itu datangnya dari surga. Datangnya dari atas, datangnya dari kebenaran. Karena di dalam kerajaan surga itu, di situ ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi orang yang tulus hatinya, ada janji Tuhan, dia akan terus mengalami sukacita. Sekalipun mungkin dia lagi terjepit saat ini. Mungkin dia gak punya keuangan yang baik. Mungkin saat ini dia lagi sakit. Mungkin dia doanya belum dijawab. Mungkin saat ini dia juga mengalami tekanan yang begitu saudaraku berat. Tapi dia akan tetap sukacita. Karena sukacitanya berasal dari surga. Sukacitanya datang dari Tuhan. Mengapa banyak orang saudaraku mengalami penderitaan, pergumulan yang berat, tapi mereka tetap sukacita? Itu sebuah kasih karunia ya. Kadang kita melihat orang itu berat sekali kesusahannya, berat sekali penderitaannya, tapi orang ini sukacita ya. Orang ini kok enak aja rasanya hidupnya ya. Orang ini kok mengalami dia tetap semangat dalam hidupnya. Dia mengapa itu? Ternyata saudaraku, karena dia memiliki sukacita dari dalam. Bukan sukacita dari luar. Sukacita dari dalam itu. Sukacita yang dari surga berikan. Jadi orang-orang yang tulus hatinya. Tiap hari dia menjaga ketulusan hati itu, saudaraku. Dia akan mengalami sukacita seperti gelombang-gelombang lautan. Terus bergelombang yang tidak pernah berhenti. Jadi buat kita semua umat Tuhan, mari tetap jaga hati dengan ketulusan di masa-masa yang sulit juga. Jangan rubah hatimu yang tulus itu. Di masa-masa mungkin terdesak atau saudara saat ini lagi gak bisa berbuat apa-apa lagi tertekan, lagi dikecewakan, lagi punya pergumulan. Tetaplah jaga hatimu dengan ketulusan. Maka engkau akan melihat kemenangan. Maka Tuhan akan membuka terang itu. Engkau akan selalu mengalami terang Tuhan. Orang yang tulus hatinya akan ada terang Tuhan bercahaya dalam hidupnya. Artinya selalu ada jalan terbuka. Selalu ada jalan terbuka di dalam kehidupannya, saudara. Jadi ini firman Tuhan buat kita semuanya. Jangan lupa hari Jumat tanggal 2 April 2021 kita akan ibadah onsite, itu beribadah tatap muka. Saudaraku, kalau ini ibadah kita sekarang ini online, tapi tanggal 2 April 2021 kita kembali ibadah onsite, saudaraku, yaitu jam 10 hari Jumat Agung. Mari kita semua datang ibadah dengan kerinduan, dengan ketulusan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang meneguhkan kami. Kami banyak kekurangan. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Kalau hati kami mulai jahat, kami mau bertobat. Kami Tuhan bawa hati kami kepada air yang murni itu kepada firman-Mu. Kami bawa Tuhan hati kami, hidup kami dibasuh oleh air yang murni itu, yaitu firman-Mu itu membersihkan kami, membereskan kami. Lewat perenungan kami setiap hari, lewat ibadah kami, Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami, Engkau melepaskan kami, Engkau memberikan mujizat kesembuhan bagi yang sakit. Kepada yang lemah ada kekuatan, kepada yang putus asa ada pengharapan, kepada yang kekurangan ada yang dicukupkan. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menilik hati setiap hati kami, jemaat-Mu dimanapun berada. Hamba-Mu melepaskan berkat-Mu kepada mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan mengurapi mereka, kuatkan mereka. Biarlah mereka terus berlari-lari kepada panggilan-Mu. Berlari-lari sampai Engkau memanggil kami nanti. Kami akan bertemu muka dengan Engkau di sorga yang kekal. Tuhan Yesus, berkati semua. Kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib. Tuhan, kalau ada saat ini yang mengalami ketekanan, angkat mereka. Biar terang Tuhan itu bercahaya, bersinar atas hidup mereka. Terima kasih buat kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.